Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Farid dari kelas 12 IPA 1 ingin mengerjakan tugas remedial sejarah Indonesia, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari pemberontakan Republik Maluku Selatan ini. Latar belakang pemberontakan RMS adanya konflik di antara dua kekuatan di negara Indonesia Timur atau NIT. Kemudian, pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan oleh pemerintah kolonial Belanda karena gagalnya dalam mengembalikan kekuasaan imperialis kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka. Selain itu, visi dari RMS ini untuk dapat memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT dan membentuk negara sendiri. Pada akhirnya, pemberontakan RMS ini tidak mampu untuk meluaskan pengaruhnya secara masif di Provinsi Maluku. Di lain sisi, pemberontakan RMS ini menjadi beban psikologis bagi pemerintah Belanda. Mengapa? Karena mereka pada akhirnya harus menerima bekas-bekas KNIL untuk dibawa ke negeri Belanda dan menetap di sana pada tahun 1962. Dr. Andes Soumokil juga ditangkap oleh pemerintah Indonesia sebagai penanda gagalnya pemberontakan RMS. Tokoh-tokoh yang tersangkut pada pemberontakan ini yaitu ada tokoh utama yang menjadi dalang dari gerakan pemberontakan RMS ini yaitu Dr. Andes Soumokil dengan didukung oleh 500-an anggota KNIL. Kemudian pada 25 April 1950 diangkatlah beberapa tokoh yaitu J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert Wairisal sebagai perdana menteri, dan Niki Julu kemudian ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 April 1950. Pada 3 Mei 1950, Soumokil kemudian diangkat menggantikan Manuhutu sebagai presiden RMS. Berlanjut pada 9 Mei 1950, Angkatan Perang RMS (APRMS) dibentuk dengan Panglima Tertinggi Sersan Mayor KNIL D.J. Samson. Jalannya pemberontakan Republik Maluku Selatan ini terjadi dua fase. Fase pertama yaitu pemberontakan RMS terjadi akibat situasi politik di Maluku yang tidak menentu, apalagi setelah konferensi meja budar atau KMB di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Masa peralihan RIS menimbulkan persoalan setelah masyarakat Ambon terpecah menjadi dua kelompok. Fase kedua yaitu pemberontakan RMS diproklamirkan pada 25 April 1950 yang berlokasikan di Ambon sebagai markas pusat, tetapi konflik di Seram ini berlanjut sampai Desember 1963. Kemudian cara pemerintah Indonesia menumpas RMS yaitu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah pemerintah Indonesia menyelesaikan dengan cara damai, yaitu mengirim delegasi ke Maluku Selatan untuk melakukan perundingan. Langkah kedua adalah memblokade daerah Maluku Selatan. Langkah ketiga melakukan operasi militer ke daerah Maluku Selatan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.